Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Gilang Perdana Gusti. Nomor induk mahasiswa saya 1872170004. Mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Dosen pengampunya adalah Bapak Uja Sukmana, MPD, Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas Pancasakti. Baik, di sini kita akan sedikit membahas yaitu tentang sumber daya pendidikan. Nah, sumber daya pendidikan ini adalah semua faktor yang dimanfaatkan oleh pengelola pendidikan, yaitu untuk melaksanakan proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, menurut UU SPN pasal 1, sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Meliputi yang pertama ada tenaga kependidikan, yang kedua masyarakat, yang keempat dana, selanjutnya adalah sarana, dan terakhir adalah prasarana. Nah, kategori sumber daya dalam pendidikan, yaitu sumber daya pendidikan dapat dikategorikan ke dalam 4. Yang pertama sumber daya manusia atau SDM, yang kedua sumber daya informasi, yang ketiga sumber daya fisik, yang keempat sumber daya keuangan. Nah, di sini secara umum sumber daya pendidikan yaitu terdiri dari yang pertama dana, yang kedua bangunan, yang ketiga peralatannya, yang keempat infrastruktur, yang kelima adalah ruangan, masyarakat, tenaga, siswa, serta waktu. Nah, yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia tentunya saja mempunyai kriteria tertentu. Sebagai pendidik harus beragama, mampu bertanggung jawab atas kesejahteraan agama, dan mempunyai tanggung jawab, dan dia harus memiliki panggilan murni dari hatinya. Nah, selanjutnya seorang guru ini harus menguasai mata pelajaran yang akan disampaikan, serta harus mengetahui tabiat, pembawaan, adat, kebiasaan, rasa, dan pemikiran dari murid-muridnya agar tidak keliru di dalam mendidik murid-muridnya. Yang kedua adalah sumber daya informasi. Nah, sumber daya informasi ini bisa berupa manual maupun elektronik. Nah, sumber daya informasi tidak hanya sekedar data dan informasi saja, yaitu melainkan perangkat keras, perangkat lunak, para spesialis informasi, dan para pemakai informasi. Nah, pandangan yang mengatakan bahwa data dan informasi ini merupakan sumber daya utama yang harus dikelola dengan baik, sebagaimana sumber daya utama lainnya adalah merupakan pendekatan yang positif untuk penggunaan komputer. Selanjutnya adalah sumber daya fisik. Nah, sumber daya fisik ini dalam pendidikan harus mempunyai kriteria, yaitu manusia mempunyai skill, mumpuni, dan punya tanggung jawab, dan lain sebagainya. Dan gedung ini kuat, aman, dan nyaman. Dan lingkungan ini menyehatkan, aman, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sumber daya keuangan. Nah, masalah keuangan memang cukup sentral dan riskan dalam dunia pendidikan. Namun dalam hal untuk mendukung kemajuan pendidikan, maka ini harus dikontrol dengan baik, yaitu sehingga dalam penggunaan anggaran tidak menyalahi aturan. Nah, pada intinya adalah dalam menciptakan sumber daya manusia yang bermutu itu sesuai tantangan dari globalisasi, saat ini pendidikan harus menyesuaikan, yaitu dengan melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, khususnya
kepribadian, sikap, dan mental manusia yang berlandaskan dengan agama selain dari potensi intelektualnya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.